Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi jamur. Sebelum kita mempelajari materi jamur, bagaimana kita bermain dulu. Oke, untuk rules permainannya ini dia. Bagaimana permainannya hari ini, seru kan? Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang jamur. Jamur terdiri dari dua, yaitu makroskopik dan mikroskopik. Makroskopik yaitu jamur yang bisa kita lihat seperti yang tadi di permainan. Sedangkan mikroskopik yaitu jamur yang hanya bisa dilihat oleh alat berupa mikroskop. Kita akan membahas tentang karakteristik jamur dan klasifikasi jamur. Untuk karakteristik jamur termasuk organisme eukariotik karena sel penyusunnya telah memiliki membran inti. Umumnya, jamur merupakan organisme bersel banyak atau multiseluler, tetapi ada juga yang bersel tunggal yang disebut dengan uniseluler. Bentuk jamur mirip dengan tumbuhan, tetapi jamur tidak memiliki daun akar sejati. Selain itu, jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu berfotosintesis. Jamur merupakan organisme heterotrof, yaitu organisme yang cara memperoleh makanannya dengan mengabsorpsi nutrisi dan lingkungannya atau substratnya. Jamur sendiri bereproduksi secara seksual atau aseksual. Struktur jamur terdiri dari tudung jamur, lamela, cincin, stipe, dan volva. Tubuh jamur bersel banyak terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Kumpulan hifa jamur membentuk anyaman yang disebut miselium. Untuk klasifikasi jamur terdiri dari 4, yaitu Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Untuk Chytridiomycota, sebagian besar hidupnya di air. Beberapa bersifat saprofitik dan bersifat parasit pada invertebrata di air. Mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi, dinding sel tersusun atas senyawa chitin, memiliki hifa senositik dan bereproduksi dengan membentuk zoospora berflagel. Chytridiomycota melakukan perkembangbiakan secara aseksual dengan membentuk zoospora berinti satu dan berflagel yang muncul di ujung belakang. Spora ini dibentuk pada sporangium, perkembangbiakan seksual dengan peleburan planogamet, peleburan gametangium, dan persatuan antara hifa atau sel yang bersesuaian. Salah satu contohnya yaitu Syncrium endobioticum, merupakan patogen pada umbi kentang yang menyebabkan umbi berbintil. Selanjutnya ada Zygomycota. Zygomycota dicirikan dengan hifa yang tidak bersekat, bersel inti banyak. Sebagian mereka merupakan organisme darat yang hidup di tanah atau pada tumbuhan dan hewan yang membusuk. Ada di antaranya yang membentuk mycorrhiza. Tubuh Zygomycota tersusun atas hifa senositik, serta hanya ditemukan pada hifa bagian tubuh yang membentuk alat reproduksi. Reproduksi seksualnya melalui peleburan gamet yang membentuk zigospora. Salah satu contohnya itu Rhizopus stolonifer. Jamur ini hidup sebagai pengurai sisa organik atau parasit. Kita bisa menemukan jamur ini pada roti yang sudah membusuk ya. Lalu selanjutnya ada Ascomycota. Tubuh jamur ini tersusun atas miselium dengan hifa bersepta. Pada umumnya, jamur dari divisi ini hidup pada habitat air, bersifat sebagai saproba atau patogen pada tumbuhan. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang hidup bersimbiosis dengan gagang membentuk lignes atau lumut kerak. Ciri khas
Ciri khas Ascomycota adalah cara perkembangbiakan seksualnya dengan membentuk askospora, sedangkan reproduksi aseksualnya terjadi dengan membentuk conidium. Beberapa contohnya yaitu Saccharomycetes cerevisiae, dikenal sebagai ragi atau yes, Monila cytophila, yaitu jamur oncom, Aspergillus oryzae, untuk melunakkan adonan roti. Yang terakhir ada Basidiomycota. Pada umumnya tubuh jamur ini berukuran besar, walaupun ada juga yang berukuran kecil. Jamur dari divisi ini memiliki ciri khas yang memiliki basidium. Basidium merupakan alat reproduksi seksual yang terdapat dalam bilah. Seluruh basidium berkumpul membentuk suatu badan yang disebut basidiokarp. Spora yang dihasilkan dalam basidium dinamakan basidiospora. Semua anggota divisi Basidiomycota beradaptasi pada kehidupan di darat sebagai saproba, parasit pada organisme lain, dan mikoriza. Auricularia polytricha atau jamur kuping. Jamur ini enak dimakan, hidup pada batang tumbuhan yang telah mati. Oke, sekian materi hari ini. Saya akan memberikan 2 tugas, yaitu mengisi soal dan membuat portofolio. Untuk soal sendiri saya akan mengirim ke grup WhatsApp, dan untuk portofolio bisa dikumpulkan minggu depan, sedangkan soal dikumpulkan hari ini ya. Aturan portofolionya yaitu mencari contoh dari masing-masing divisi, minimal 1 spesies. Untuk lebih dari 1 spesies juga nggak apa-apa, akan lebih baik. Pencariannya kalian bisa mencari di internet, atau kalian bisa menelusuri di pasar atau supermarket. Untuk pencarian di internet kalian bisa digambar, dan untuk pencarian di pasar atau supermarket kalian bisa memfoto spesies tersebut dan menempelkannya di tugas kalian. Nah, lalu nanti kalian cari karakteristiknya, klasifikasi, dan pemanfaatan dari spesies tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.